jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu masa yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting, bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang, itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya, itu sudah pasti air zam-zam itu nomor satu dibawa. Lek jenengan ziarah ten gone tanggi sing langsung digi mulai kaji, niku sing dipadosi pertama kali banyu zam-zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air zam-zam ini? Ya. Mereka memburu air zam-zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air zam-zam satu botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun dioplos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air zam-zam. Tapi betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan bahasa alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Menungso niku sing dinteni niku banyu. Banyu niku wonten lambange ten nggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Veda 268, di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat As-Sukrub 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmu lisya'ati fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adila, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat As-Sukrub 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha, menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya. Saudara kita di Bani Kedar itu kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu, endi dalile. Nah, bapak-bapak itu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Qur'an lek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nggak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Ishak.
walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan, yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati. Selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rakhulul kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri.